Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan di hari ini. Nah, teman-teman, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dari analisis data dan interpretasi. Nah, oke, sebelum kita langsung lanjut ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Hasanah Alasari, kemudian ada Inanur Amalia, kemudian ada Jihad Zulfikar, ada Hafad Nizala, dan terakhir ada Linisa Rohana Solihat. Nah, jadi teman-teman dari keempat orang ini akan mempresentasikan tentang analisis data dan interpretasi. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, dari urutan pertama yaitu ada Inanur Amalia akan mempresentasikan tentang mempersiapkan data analisis sampai ke memasukkan data. Kemudian ada dilanjut oleh Jihad Zulfikar, yaitu masih analisis data sampai penelitian dilakukan oleh perusahaan Excelsior. Kemudian dilanjut lagi oleh Hafad Nizala, beberapa langkah awal sampai ANOVA. Dilanjut lagi oleh Hana, hipotesis 3 sampai penggunaan sistem ahli dalam memilih uji statistik yang tepat. Nah, mungkin nanti boleh langsung oleh Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan data untuk analisis. Sebelum kita mulai menganalisis data untuk menguji hipotesis, tentunya beberapa langkah awal perlu diselesaikan. Ini tujuan untuk membantu untuk memastikan bahwa data itu nyata, cukup baik, dan kualitasnya terjamin untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk mengidentifikasi 4 langkah dalam analisis data, yang pertama ada menyiapkan data untuk analisis. Setelah data diperoleh melalui angket, wawancara, observasi, atau melalui sumber-sumber sekunder, perlu dilakukan penyuntingan. Tanggapan kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Kode data dan skema kategorisasi harus disiapkan. Data kemudian harus dimasukkan dan beberapa program perangkat lunak digunakan untuk menganalisisnya. Masing-masing tahap persiapan data ini, yang pertama ada mengedit data. Data harus diedit, terutama jika berkaitan dengan tanggapan atas pertanyaan terbuka dari wawancara dan kuesioner atau observasi. Dengan kata lain, informasi yang mungkin telah dicatat oleh pewawancara, pengamat, atau peneliti dengan tergesa-gesa harus diuraikan dengan jelas sehingga dapat dikodekan secara sistematis dan secara keseluruhan. Ketidakjelasan pada tahap ini nantinya akan mengakibatkan sebuah kebingungan gitu ya. Data yang diedit tentunya harus dapat diidentifikasi gitu melalui penggunaan seperti tinta yang berbeda sehingga informasi asli masih tersedia jika ada keraguan lebih lanjut di kemudian hari. Data kuesioner yang masuk harus diperiksa untuk ketidaklengkapan dan inkonsistensi jika ada oleh anggota staf peneliti yang ditunjuk. Inkonsistensi yang dapat secara logis harus diperbaiki dan diedit pada tahap ini. Misalnya, responden mungkin secara tidak sengaja tidak menjawab pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Tanggapan yang tidak terisi tersebut untuk pertanyaan seperti status pendidikan, kemudian dapat diedit oleh peneliti untuk membaca iya. Namun ada kemungkinan bahwa responden sengaja tidak menjawab pertanyaan tersebut karena dia putus sekolah seperti itu.
atau karena alasan lain. Jika demikian halnya, kami akan memperkenalkan bias dalam data dengan mengedit data untuk membaca ya, dalam kutip ya. Oleh karena itu, bila memungkinkan, akan lebih baik untuk menindaklanjuti dengan responden dan mendapatkan data yang benar saat mengedit. Untuk tahapan persiapan yang kedua ada menangani tanggapan kosong. Tentunya tidak semua responden menjawab setiap item dalam kuesioner. Jawaban mungkin dibiarkan kosong karena responden mungkin tidak memahami pertanyaannya, tidak tahu jawabannya, atau tidak bersedia menjawabnya, atau hanya acuh tak acuh terhadap kebutuhan untuk menjawab ke seluruh kuesioner. Dalam situasi terakhir, responden kemungkinan besar telah mengosongkan banyak item. Jika sejumlah besar pertanyaan, katakanlah 25% dari item dalam kuesioner tidak terjawab, mungkin ada baiknya untuk membuang kuesioner tersebut dan tidak memasukkannya ke dalam kumpulan data untuk dianalisis. Nah, untuk dalam acara ini, penting untuk menyebutkan berapa jumlah tanggapan yang dikembalikan tetapi tidak digunakan, karena banyaknya data yang hilang dalam laporan akhir yang diserahkan kepada sponsor penelitian. Namun jika hanya 2 atau 3 item yang dibiarkan kosong dalam kuesioner dengan katakanlah 30 item atau lebih, kita perlu memutuskan bagaimana tanggapan kosong ini akan ditangani. Nah, salah satu cara untuk menangani respons kosong terhadap item berskala interval dengan titik tengah adalah dengan menetapkan titik tengah dalam skala sebagai respons terhadap item tertentu. Ada juga cara alternatif adalah membiarkan komputer mengabaikan respon kosong saat analisis selesai. Ini tentu saja akan mengurangi ukuran sampel setiap kali variabel tersebut dilibatkan dalam analisis. Nah, cara yang ketiga adalah menetapkan nilai rata-rata tanggapan semua orang yang menanggapi item tertentu itu pada item tersebut. Yang keempat adalah memberi item tersebut rata-rata dari tanggapan responden tertentu terhadap semua pertanyaan lain yang mengukur variabel ini. Nah, cara yang kelima untuk mengatasinya adalah dengan memberi respon yang hilang nomor acak dalam rentang untuk skala itu. Perlu juga dicatat bahwa SPSS itu menggunakan interpolasi linear dari titik-titik yang berdekatan sebagai juga tren linear untuk menggantikan data yang hilang. Nah, itulah beberapa cara yang berbeda untuk menangani data yang hilang atau yang kosong. Tahap persiapan yang selanjutnya yaitu pengodean. Langkah selanjutnya adalah mengkodekan tanggapan. Namun, jika karena alasan apapun hal ini tidak dapat dilakukan, mungkin lebih baik menggunakan lembar coding terlebih dahulu untuk mentranskripsikan data dari kuesioner dan kemudian memasukkan datanya. Metode ini berbeda dengan membolak-balik setiap lembar pertanyaan untuk setiap item, menghindari kebingungan, terutama ketika ada banyak pertanyaan dan juga sejumlah besar kuesioner. Coding serahkan data atau berikut adalah beberapa pertanyaan yang meminta kita untuk memberitahu bagaimana kita mengalami kehidupan kerja secara umum, seperti melingkari angka yang sesuai pada skala. Contohnya, tanggapan terhadap variabel demografis dapat dikodekan demografis dalam kelompok usia 1-5. Misalnya, urutan 1 dari umur di bawah 25 tahun. Poin 2, 25 tahun sampai 35 tahun dan seterusnya. Sangat mudah untuk melihat bahwa ketika beberapa pemikiran diberikan untuk pengkodean pada saat merancang kuesioner, pengkodean dapat menjadi sederhana. Misalnya, karena nomor diberikan dalam kotak untuk setiap item di atas, tentunya bukan hanya menempatkan kotak untuk menandai yang sesuai. Akan mudah untuk mentransfernya ke lembar kode atau langsung memasukkan data. Selanjutnya yaitu kategorisasi. Pada titik ini akan berguna untuk membuat skema untuk mengkategorikan variabel sedemikian rupa
sehingga beberapa item yang mengukur sebuah konsep dikelompokkan bersama. Tanggapan untuk beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif juga harus dibalik sehingga semua jawaban searah. Seperti contoh ya, respon 7 pada skala 7 poin itu sebenarnya menunjukkan sangat setuju. Nah, sebenarnya kalau di pertanyaan negatif itu poin respon setuju pada skala 7 itu berarti sangat tidak setuju. Nah, jadi butir soal harus diperhatikan dengan beberapa skala poin yang ada. Jadi agar searah dengan pertanyaan dengan kata-kata positif ataupun negatif. Ini dapat dilakukan di komputer melalui pernyataan, transform, dan record. Nah, jika pertanyaan yang mengukur sebuah konsep tidak sama tetapi tersebar di berbagai bagian kuesioner, perhatian harus diberikan untuk memasukkan semua item tanpa ada penghilangan atau pencantuman yang salah. Tahap persiapan yang terakhir yaitu memasukkan data. Jika data kuesioner tidak dikumpulkan pada lembar jawaban pemindai yang dapat langsung dimasukkan ke komputer sebagai file data, data mentah harus dimasukkan secara manual ke komputer. Data mentah dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun, misalnya editor data SPSS yang terlihat seperti spreadsheet, dapat memasukkan, mengedit, dan melihat konten file data. Setiap baris editor mewakili sebuah kasus dan setiap kolom mewakili sebuah variabel. Semua nilai yang hilang akan muncul dengan titik-titik dalam sel. Dimungkinkan untuk menambah, mengubah, atau menghapus nilai dengan mudah setelah data dimasukkan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang analisis data. Yang pertama, tujuan dasar dalam analisis data. Dalam analisis data setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama, merasakan data. Yang kedua, menguji kebaikan data. Dan yang ketiga, menguji hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian. Rasa terhadap data akan memberikan gambaran awal tentang seberapa baik skalanya, seberapa baik pengkodean dan pemasukan data yang telah dilakukan, dan seterusnya. Poin A. Rasakan data. Kita dapat merasakan data dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersinya, rata-rata, rentang, standar deviasi, dan dalam data akan memberi peneliti gambaran yang baik tentang bagaimana tanggapan responden terhadap item-item dalam kuesioner dan seberapa baik item dan ukuran tersebut. Jika respons terhadap setiap item individu dalam skala tidak memiliki penyebaran atau rentang yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, maka peneliti akan menduga bahwa pertanyaan tertentu mungkin tidak akan diucapkan dengan benar dan responden tidak cukup memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Bias, jika ada, juga dapat dideteksi jika responden cenderung menanggapi semua item dengan cara yang sama, yaitu hanya terpaku pada poin tertentu dalam skala. Skor maksimum dan minimum rata-rata, standar deviasi, varians, dan statistik lainnya dapat dengan mudah diperoleh, dan ini akan menunjukkan apakah rentang tanggapan memuaskan di atas skala. Distribusi frekuensi variabel nominal bunga harus diperoleh. Tampilan visualnya melalui histogram atau grafik batang dan sebagainya juga dapat disediakan melalui program yang menghasilkan grafik. Selain distribusi frekuensi dan sarana serta standar deviasi, ada baiknya untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dan independen dalam penelitian ini saling terkait satu sama lain. Untuk tujuan ini, sebuah intercorrelation metric variabel ini juga harus diperoleh. Yang kedua, itu menguji kebaikan data. Reliabilitas dan validitas pengukuran sekarang dapat diuji. Yang pertama, reliabilitas. Reliabilitas suatu ukuran tertentu dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur suatu konsep saling terkait sebagai suatu set. Cronbach alpha adalah koefisien reliabilitas efisien yang menunjukkan seberapa baik item dalam set tersebut berkorelasi positif dengan satu sama lain. Alpha Cronbach
itu dihitung dalam hal interkorelasi di rata-rata di antara item yang mengukur konsep. Semakin dekat Cronbach alpha itu ke angka 1, maka semakin tinggi reliabilitas konsistensi internalnya. Yang kedua itu ada validitas. Validitas faktorial dapat ditetapkan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor atau teknik multivariat akan mengkonfirmasi apakah dimensi berteori muncul atau tidak. Analisis faktor akan mengungkapkan apakah dimensi memang disadap oleh item dan ukuran seperti yang diteorikan. Validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Validitas konvergen dapat dibentuk ketika ada hubungan tingkat tinggi antara dua sumber yang berbeda menanggapi ukuran yang sama. Misalnya, baik atasan dan bawahan merespon sama dengan sistem reward yang dirasakan ukuran diberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga ada pengujian hipotesis. Setelah data siap untuk dianalisis, peneliti siap untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan untuk peneliti. Uji statistik yang sesuai untuk hipotesis yang berbeda dan untuk data yang diperoleh pada skala yang berbeda dibahas. Lalu selanjutnya akan memeriksa hasil analisis data yang diperoleh perusahaan dari perusahaan dan bagaimana interpretasinya. Lalu selanjutnya analisis data dan interpretasi. Analisis data dan interpretasi mungkin paling bermakna dijelaskan dengan mengacu pada proyek penelitian bisnis. Setelah uraian singkat tentang latar belakang perusahaan, tempat penelitian dilakukan, dan sampelnya, kita akan membahas analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang data, menetapkan keandalan, dan menguji setiap hipotesis. Kami juga akan membahas bagaimana hasil diinterpretasikan. Selanjutnya ada penelitian dilakukan di perusahaan Excelsior. Excelsior Enterprise ini adalah perusahaan menengah, memproduksi dan menjual instrumen dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh industri perawatan kesehatan, termasuk instrumen tekanan darah, instrumen bedah, aksesoris gigi, dan sebagainya. Perusahaan ini total karyawannya 360 karyawan yang bekerja dalam 3 shift. Bekerja dengan baik, tetapi bisa jauh lebih baik jika tidak mengalami pergantian karyawan di hampir semua tingkatan dan semua departemen. Karena akses ke mereka yang telah meninggalkan perusahaan akan sulit, tim peneliti menyarankan kepada presiden bahwa mereka akan berbicara dengan karyawan saat ini. Tim pertama kali melakukan wawancara tidak terstruktur dengan sekitar 50 karyawan di berbagai tingkatan dan departemen yang berbeda. Setiap wawancara biasanya berlangsung sekitar 45 menit dan catatan tentang tanggapan ditulis oleh anggota tim. Ketika tanggapan ditabulasikan, menjadi jelas bahwa masalah yang paling sering diangkat oleh responden dalam satu atau lain bentuk terkait dengan 3 bidang utama, yaitu pekerjaan. Itu karyawan mengatakan pekerjaan itu membosankan atau terlalu rumit, ketidakadilan yang dirasakan. Ini seperti perusahaan lain membayar lebih untuk jenis pekerjaan yang kita lakukan dibandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kita tidak dibayar dengan sepantasnya gitu. Dan kelelahan atau misalnya ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga pada akhirnya si karyawan itu kelelahan secara fisik dan emosional. Selanjutnya kuesioner dirancang menggabungkan langkah-langkah yang divalidasi dengan baik dan dapat diandalkan untuk 4 variabel independen karakteristik pekerjaan, ketidakadilan yang dirasakan, kelelahan dan kepuasan kerja, dan variabel dependen niat untuk pergi dari perusahaan. Variabel demografis seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja jabatan, departemen, dan shift kerja juga dimasukkan dalam kuesioner. Kuesioner diberikan secara pribadi untuk 174 karyawan yang dipilih pada Stratified Random Sampling. Tanggapan dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data dikumpulkan untuk dianalisis untuk menguji hipotesis berikut. Yang dirumuskan oleh peneliti, yang pertama, laki-laki akan melihat kesetaraan yang lebih rendah daripada perempuan. Yang kedua, kepuasan kerja individu akan bervariasi tergantung kepada shift mereka bekerja. Yang ketiga, niat cuti karyawan atau ITL akan bervariasi sesuai dengan jabatan mereka. Dengan kata lain, akan ada perbedaan yang signifikan dalam ITL atau cuti karyawan dari manajer puncak, manajer tingkat menengah, supervisor, dan karyawan klerikal dan karyawan kerah biru.
akan ada hubungan antara shift kerja orang, shift pertama, kedua, ketiga, dan status karyawan pada waktu versus penuh waktu. Dan kata lain, kedua faktor ini tidak akan berdiri sendiri. Yang kelima, 4 variabel independen yaitu karakteristik pekerjaan, keadilan distributif, burnout, dan kepuasan kerja akan secara signifikan menjelaskan varians untuk niat untuk pergi dari perusahaan. Mungkin segitu materi yang saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pemaparan materi berikutnya dilanjutkan oleh saya. Beberapa langkah awal. Menu utama di SPSS versi 11, menu statistik, menu transform membuat perubahan pada variabel yang dipilih dan menghitung variabel baru. Dan menu statistik digunakan untuk melakukan prosedur statistik yang dipilih. Transform nilai baru dapat diberikan ke variabel dan dengan mengklik compute dan melakukan apa yang ditunjukkan dalam menu yang sama, variabel baru dapat dihitung. Lalu berikutnya memeriksa keandalan tindakan. Taucrom Bench Alpha, rehabilitas konsistensi inter-item atau koefisien reliabilitas alpha Cron Bench dari 5 variabel independen dan dependen yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa alpha Cron Bench untuk 6 item intentionto semakin dekat, koefisien rehabilitas menjadi 1.0 semakin baik. Kecuali semua item yang mengukur suatu variabel berada dalam arah yang sama atau reliabilitas yang diperoleh akan salah. Lalu berikutnya statistik deskriptif, ukuran tendensi sentral dan dispersi. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi dan varian diperoleh untuk variabel independen dan dependen skala interval. Dapat disebutkan bahwa semua variabel kecuali ITL disadap pada skala 5 poin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mean pada perceived equality agak rendah. Demikian juga mean pada burnout yang dialami. Kepuasan kerja adalah tentang rata-rata yang dipekerjakan dianggap agak diperkaya. Singkatnya, ekuitas yang dirasakan agak rendah, tidak banyak kelelahan yang dialami, pekerjaan dianggap cukup diperkaya, ada kepuasan kerja rata-rata, dan tidak ada niat yang kuat untuk tinggal dengan organisasi untuk meninggalkannya. Lalu yang terakhir, statistik inferensial atau korelasi person. Dari hasil kita melihat bahwa niat yang untuk pergi seperti yang diharapkan secara signifikan berkorelasi negatif dengan keadilan distributif yang dirasakan, kepuasan kerja, dan pekerjaan yang diperkaya. Artinya, niat untuk pergi rendah jika perlakuan yang adil dan kepuasan kerja dialami, dan pekerjaan diperkaya. Namun, ketika individu mengalami burnout, niat mereka untuk pergi juga meningkat. Kepuasan kerja juga berkorelasi positif dengan ekuitas yang dirasakan dan pekerjaan yang diperkaya. Hal ini berkorelasi negatif dengan burnout dan ITL. Sebuah tes akan menunjukkan jika perbedaannya yang dirasakan secara signifikan berbeda untuk wanita daripada pria. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lini Sarah Nusalihat. Selanjutnya, hipotesis 3, penggunaan ANOVA atau analisis of variable. Hipotesis 3 dinyatakan nol apabila tidak ada perbedaan niat untuk meninggalkan perusahaan pada karyawan di 5 tingkat pekerjaan yang berbeda.
Hipotesis 3 dinyatakan alternatif apabila niat untuk meninggalkan perusahaan pada karyawan di 5 tingkat kerja yang berbeda itu tidak sama. Dari hasil uji ANOVA yang dilakukan, data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam niat untuk keluar di antara 5 kelompok pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian, hipotesis 3 merupakan hipotesis nol atau tidak terbukti. Kemudian hipotesis 4 penggunaan uji chi-square. Hipotesis 4 dapat dinyatakan nol apabila shift bekerja dan status pekerjaan, maksudnya paruh waktu dan penuh waktu, akan independen atau tidak terkait. Hipotesis 4 dinyatakan alternatif apabila ada hubungan antara shift kerja orang dengan status paruh waktu dan penuh waktu. Namun karena kedua variabel adalah nominal, maka hitungan tabulasi silang menunjukkan bahwa karyawan penuh waktu 103 bekerja pada shift pertama, 25 bekerja pada shift kedua, dan 18 pada shift ketiga. Dari karyawan paruh waktu, 16 bekerja pada shift pertama, 8 pada shift kedua, dan 4 pada shift ketiga. Terlihat bahwa nilai chi kuadrat dari data tersebut dinyatakan tidak signifikan. Dengan kata lain, status paruh waktu atau penuh waktu dan shift kerja itu tidak terkait. Oleh karena itu, hipotesis 4 dinyatakan belum dibuktikan atau hipotesis 0. Selanjutnya, hipotesis 5, penggunaan analisis regresi berganda. Hipotesis ini dapat dinyatakan 0 apabila keempat variabel independen tidak akan secara signifikan menjelaskan varian intention to leave atau keinginan untuk pindah keluar. Lalu, hipotesis ini dinyatakan alternatif apabila keempat variabel independen akan secara signifikan menjelaskan varian keinginan untuk keluar. Untuk menguji ini, dilakukan analisis regresi berganda. Hasil regresi keempat variabel independen terhadap intention to leave dapat dilihat pada data yang tersaji. Dari hasil tersebut, berarti bahwa 30% varian R-square pada intention to leave telah dijelaskan secara signifikan oleh keempat variabel independen. Dengan demikian, hipotesis 5 berarti terbukti, atau keempat variabel independen akan secara signifikan menjelaskan varian keinginan untuk pindah. Lalu ada interpretasi dan rekomendasi keseluruhan kepada Presiden. Dari 5 hipotesis yang diuji, 2 terbukti dan 3 tidak. Dari hasil analisis regresi berganda, jelas bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menjelaskan niat karyawan untuk tetap tinggal di organisasi atau di perusahaan. Apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja, karena itu akan membantu karyawan untuk berpikir tentang meninggalkan dan mendorong mereka untuk tinggal. Juga dijelaskan bahwa jelas dari hasil bahwa keinginan untuk pindah tidak berbeda dengan tingkat pekerjaan. Artinya, karyawan di semua tingkatan tidak merasa terlalu kuat untuk bertahan dengan organisasi atau meninggalkannya. Oleh karena itu, jika retensi karyawan merupakan prioritas utama bagi Presiden, penting untuk memperhatikan karyawan di semua tingkatan dan merumuskan kebijakan dan praktik yang membantu meningkatkan kepuasan kerja mereka semua. Juga karena kepuasan kerja ditemukan secara signifikan lebih rendah bagi karyawan yang bekerja pada shift malam, wawancara lebih lanjut dengan mereka mungkin menjelaskan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas. Tindakan korektif kemudian dapat diambil. Sangat informatif untuk menemukan bahwa kesetaraan yang dirasakan meskipun tidak berbeda secara signifikan untuk pria dan wanita seperti yang dihipotesiskan semula, namun agak rendah untuk semua. Matriks korelasi Pearson menunjukkan bahwa kesetaraan yang dirasakan atau keadilan distributif berkorelasi positif dengan kepuasan kerja dan berkorelasi negatif dengan keinginan untuk pindah. Oleh karena itu, Presiden akan disarankan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem. Jika benar-benar ada, atau menghapus persepsi yang salah tentang ketidakadilan jika ini benar-benar terjadi. Meningkatkan kepuasan kerja tidak diragukan lagi akan membantu mengurangi niat karyawan untuk berhenti, tetapi fakta
bahwa hanya 30% varian dalam niat berhenti yang dijelaskan secara signifikan oleh 4 variabel independen yang dipertimbangkan dalam penelitian ini masih menyisakan 70% yang tidak dijelaskan. Dengan kata lain, ada variabel tambahan lain yang penting dalam menjelaskan keinginan untuk pindah yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini. Jadi penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menjelaskan lebih banyak perbedaan dalam keinginan untuk pindah jika presiden ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ada beberapa paket perangkat lunak yang berguna untuk analisis data. Yang pertama ada SPSS Software Package. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya ya, SPSS memiliki program perangkat lunak yang dapat membuat survei, desain kuesioner melalui SPSS Data Entry Builder, mengumpulkan data melalui internet atau intranet melalui SPSS Data Entry Enterprise Server, kemudian data yang dikumpulkan melalui SPSS Data Entry Station dan SPSS 11.0 untuk menganalisis data yang terkumpul. Ada beberapa program perangkat lunak lainnya yaitu ASCII, Atlas.t, Bellevue CAT, Brand to Hand. Penggunaan sistem ahli dalam memilih uji statistik yang tepat. Seperti yang kita ketahui, sistem pakar menggunakan teknik pemrograman yang unik untuk memodelkan keputusan yang dibuat oleh para ahli. Sejumlah besar pengetahuan dimasukkan ke dalam sistem dan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras yang baik membantu individu dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang baik tentang masalah yang ingin dipecahkannya. Singkatnya, sistem pakar dapat dianggap sebagai penasihat, mengklarifikasi atau menyelesaikan masalah bermasalah yang membingungkan individu. Sistem pakar yang berkaitan dengan analisis data membantu peneliti yang bingung memilih prosedur statistik yang paling tepat untuk menguji berbagai jenis hipotesis. Navigator statistik adalah sistem pakar yang merekomendasikan satu atau lebih prosedur statistik setelah mencari informasi tentang tujuan, yaitu tujuan analisis misalnya, untuk memahami hubungan antara dua variabel dan data yaitu kategori skala. Navigator statistik adalah panduan yang berguna bagi mereka yang tidak berpengalaman dalam statistik tetapi ingin memastikan bahwa mereka menggunakan teknik statistik yang sesuai. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, dari kelompok 1 kita udah memaparkan materi yang hasil dari diskusi kita kali ini. Oke, di sini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Oke, nanti boleh di chat atau bisa langsung boleh dihidupkan kamera dan suaranya. Oke, terima kasih kepada yang telah bertanya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mungkin dari Bapak Jaki ada tambahan atau ada koreksian dari kelompok kami. Oke, mungkin dari Hasan cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.